Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silahkan duduk. Ya, Oh, ini dengan Mbak Via ya? iya yang saya ada konfirmasi di chat. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Kesini sendirian? Iya sendiri. Dari rumah atau dari mana sebelumnya? Dari rumah ke sini sih. Oke. Rumahnya jauh dari sini Mbak? Enggak sih, cuma paling 30 menitan Oke. Di mana itu kalau boleh tahu? di daerah Teluk. Oh, oke, Tuluk ya. Iya. Sebelumnya Mbak sudah tahu belum konseling itu apa? Belum tahu. Oke, saya jelasin sedikit ya Mbak, biar Mbak bisa lebih paham gitu. Jadi konseling itu adalah seorang konselor dan klien. Jadi Mbak ini sebagai kliennya dan saya seorang konselornya. Jadi di sini Mbak kan Mbak menghubungi saya berarti Mbak ada suatu permasalahan yang Mbak ingin ceritakan ke saya, ingin berbagi cerita gitu. Jadi di sini saya yang akan membantu Mbak agar Mbak bisa lebih mudah atau lebih bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan yang Mbak punya itu. Jadi nanti saya akan membantu sedikit gitu ya. Kan Mbak udah lebih paham nih tentang konseling. Jadi permasalahan apa sih yang membuat Mbak itu datang ke sini? Saya kan sekarang bekerja. Iya, oke. Terus bentar lagi kan saya habis kontrak tuh. Permasalahannya saya tuh bingung mau lanjut apa enggak. Kalau boleh tahu, sisa kontraknya itu seberapa hari, bulan, minggu lagi? 2 minggu lagi sih. Oh, 2 minggu lagi, bentar lagi ya. Iya. Masalah kontrak tersebut, apa yang membuat Mbak kebingungan? Saya tuh bingung kalau misalnya saya lanjut, saya tuh udah nggak betah sama gajinya kecil juga. Oke, saya paham. Terus kalau misalkan saya nggak lanjut, saya tuh mau kerja di mana lagi? Maksudnya kayak belum ada rencana buat kerja di mana gitu. Oke, saya paham. Kalau misalkan Mbak udah keluar nih dari kerjaan Mbak, terus misalkan Mbak kan nggak punya rencana kerjaan lain nih, kalau misalkan Mbak nanti di rumah aja, kira-kira ada nggak kegiatan yang akan terus membuat Mbak produktif gitu loh? Nggak ada sih Mbak, paling kalau di rumah bantuin orang tua, ya kalau udah selesai bantuin orang tua, ya main HP aja gitu. Oh, jadi nggak lebih produktif ya, jadi harus cari kegiatan lain. Oke, saya paham. Terus kalau kayak misalkan penghasilan nih, Mbak kan sekarang punya penghasilan dari pekerjaan yang sekarang ya. Kalau misalkan dari yang lain selain yang kerjaan sekarang ada nggak penghasilan yang lainnya? Nggak ada, cuma kayak dari kerja itu aja. Oh, cuma satu tok itu aja ya? Iya. Tadi kan Mbak bilang kalau misalkan kerjaan yang sekarang itu Mbak pertama nggak betah ya. Yang kedua terus Mbak juga gajinya kecil. Apa sih yang membuat Mbak nggak betah kerja di situ? Yang buat saya nggak betah itu banyak sih, kayak dari temen tuh kayak nggak satu pemikiran, kayak kurang cocok lah gitu, nggak punya teman. Terus kayak yang kedua itu kayak apa ya, saya kan udah lama tuh kerja di situ, jadi kayak udah nggak betah aja gitu. Bosan gitu ya? Bosan. Oke. Terus bosnya juga kayak kalau lagi santai atau santai sedikit gitu kan, dia tuh kayak langsung ngoceh-ngoceh aja, marah-marah. Jadi itu yang nggak buat saya betah. Berarti bosnya itu terlalu over ya? Iya. Saya mengerti. Baik, saya paham. Kalau pendapat saya nih ya, kalau boleh saya kasih saran, kalau misalkan emang begitu banyak alasan gitu yang membuat Mbak kepikiran gitu untuk selesai kontrak saja gitu ya. Kalau saya saranin sih, Mbak kan masih punya waktu 2 minggu nih. Mbak bisa tuh manfaatin waktu 2 minggu itu untuk mencari kerjaan yang lain. Jadi Mbak bisa sekalian Mbak menyelesaikan kontrak yang sekarang, Mbak sama 2 minggu itu bisa cari info-info di internet gitu Mbak, agar Mbak bisa punya rancangan gitu loh setelah keluar dari kerjaan yang sekarang. Jadi Mbak punya ada pandangan nih, nanti saya mau ke
mencoba kesini lah seperti itu, agar setelah Mbak keluar nih nanti dari pekerjaan yang sekarang, Mbak tidak terlalu lama menganggurnya kayak gitu. Oke, saya paham. Nanti saya coba cari di internet. Pokoknya nanti Mbak coba dulu ya. Kalau misalkan nanti Mbak masih bingung nih, Mbak boleh banget untuk datang lagi ke sini. Kalau misalkan Mbak masih belum bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu, nanti Mbak bisa konfirmasi saya lagi. Nanti Mbak bisa, kalau nanti kita atur jadwal lagi gitu loh ya, untuk Mbak kapan kita bisa ketemu lagi gitu. Ya, makasih ya Mbak atas solusinya. Sama-sama, itu juga sudah jadi tugas saya untuk membantu Mbak, untuk sedikit membantu Mbak itu. Saya harap dengan Mbak datangnya ke sini itu bisa sedikit menghilangkan kebimbangan Mbak terhadap masalah yang Mbak alami. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, saya ingin tanya, gimana perasaan Mbak setelah datang ke sini dan cerita ke saya? Apakah masih ada kebingungan tentang permasalahan yang Mbak alami? Alhamdulillah udah lumayan senang. Saya akan coba saran yang Mbak berikan. Semoga aja berhasil. Semoga berhasil ya Mbak. Amin. Baik, karena sesi konseling kita sudah berakhir nih, sudah selesai nih, Mbak juga sudah mendapatkan solusi. Kita akhiri sesi konseling ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Oh iya, makasih ya Mbak. Saya pamit ya. Oke. Ada urusan. Oh iya. Assalamualaikum.